Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Rika Kusmawardani dengan NIM 240951187 dari kelas B. Saat ini saya akan mempresentasikan laporan kasus dari mata kuliah Manajemen dan Kesehatan Babi dengan judul Gangguan Respirasi pada Babi Penggemukan akibat ventilasi kandang yang kurang baik. Adapun pendahuluannya, gangguan respirasi merupakan salah satu masalah kesehatan yang sering dijumpai pada peternakan babi, terutama pada fase penggemukan. Penyakit ini dapat disebabkan oleh infeksi bakteri atau virus, namun kondisi lingkungan yang kurang baik juga menjadi faktor predisposisi utama. Ventilasi yang tidak memadai menyebabkan sirkulasi udara menjadi buruk sehingga kadar amonia dan juga debu serta kelembapan meningkat. Kondisi tersebut dapat mengiritasi saluran pernapasan babi dan mempermudah terjadinya infeksi bakteri, sehingga berdampak pada penurunan pertumbuhan dan juga produktivitas dari ternak itu sendiri. Selanjutnya, adapun identifikasi dari kasus ini, yaitu jenis ternak yang diidentifikasi adalah babi penggemukan atau grower finisher, berlokasi di Gianyar. Jumlah ternak yang terdampak 8 dari 50 ekor babi dan umurnya sekitar 4-5 bulan. Adapun anamnesis yang dapat diambil dari identifikasi kasus tersebut yaitu peternakan melaporkan beberapa ekor babi mengalami batuk selama beberapa hari, nafsu makan yang menurun, pertumbuhan tidak secepat biasanya, dan beberapa babi terlihat bernafas lebih cepat. Saat dilakukan pengamatan, kandang memiliki ventilasi yang kurang baik, terasa pengap, dan juga tercium bau amonia yang cukup menyengat. Adapun diagnosis yang dapat diambil dari identifikasi kasus yang tadi, yaitu gangguan respirasi yang dipicu oleh kondisi lingkungan kandang yang kurang baik, terutama akibat ventilasi udara yang tidak optimal, sehingga kadar kelembapan meningkat dan juga kualitas udara menurun. Adapun penanganan yang dapat dilakukan terkait kasus ini, yang pertama, memperbaiki ventilasi udara kandang agar sirkulasi udara menjadi lebih lancar. Kedua, membersihkan kandang dan juga membuang kotoran secara rutin untuk mengurangi kadar amonia dalam kandang. Ketiga, memisahkan babi yang menunjukkan gejala agar tidak memperburuk kondisi kelompok lainnya. Keempat, memberikan terapi sesuai anjuran dokter hewan seperti obat antibiotik jika terdapat infeksi bakteri, serta memberikan vitamin untuk membantu pemulihan dari babi yang terjangkit. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan jika terjadi seperti kasus ini, yang pertama, menjaga kebersihan kandang setiap hari, melakukan pengecekan, memastikan ventilasi cukup sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik di dalam kandang. Ketiga, menghindari kepadatan kandang yang berlebihan. Keempat, melakukan vaksinasi, pemeriksaan dan juga pengobatan secara rutin kepada dokter hewan. Dan yang terakhir, menerapkan biosecurity untuk mencegah masuk dan menyebarnya penyakit dalam kandang. Adapun kesimpulan yang dapat diambil dari laporan kasus ini, yaitu kasus ini menunjukkan bahwa kualitas lingkungan kandang memiliki pengaruh yang besar terhadap kesehatan saluran pernapasan dari babi itu sendiri. Ventilasi udara yang buruk dapat meningkatkan resiko gangguan respirasi, pernapasan, dan juga infeksi bakteri lainnya, yang berdampak pada penurunan performa, pertumbuhan, dan juga produktivitas dari hewan ternak. Perbaikan manajemen kandang, sanitasi, dan penerapan biosecurity yang tepat dapat merupakan langkah penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Baik, sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan Paramasanti, Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, dan salam sejahtera bagi kita semua.